Video ringkas ini saya jamin akan memberikan insight baru tentang pemahaman yang cukup luas tentang mengenal data analis untuk memahami dasar, kemudian penerapan dalam bisnis, dan mengetahui beberapa toolkit apa saja yang digunakan untuk menjadi data analis. Dan jika kalian ingin paham terkait data science, data engineer, dan data analis, bisa dilihat video saya yang di episode sebelumnya. Jadi bisa dicek ya dari sekarang. Banyak yang bertanya kepada saya, apa itu data analis? Kalau menurut saya adalah, kalau kita berbicara data analis adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, membersihkan, dan mentransformasi. Ini lebih ke fokus menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat. Informasi ini juga dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik ke depannya. Seperti biasanya saya memahami tren pasar dan meningkatkan efisiensi dari operasi suatu bisnis. Kalau kita melihat ya, fundamental data analisis ini lebih fokus, pertama memang kita ada statistik deskriptif, biasanya ini untuk menghitung dan menganalisis ringkasan data seperti mean, median, standar deviasi, dan variance apa saja yang akan kita kelola ke depannya. Kemudian kalau tanggung jawab dari data analis ini biasanya memvisualisasikan data. Kalau saya biasanya fokus untuk mempresentasikan data dalam bentuk grafik atau tabel yang benar-benar ini memudahkan dan dipahami oleh setiap orang. Yaitu kan fokusnya saya biasanya visualisasinya pakai Power BI, pakai software banyak untuk melakukan visualisasi. Kemudian juga biasanya untuk membersihkan data, biasanya mengidentifikasi dan menangani data-data yang tidak akurat, kemudian tidak lengkap, atau biasanya banyak data itu yang duplikat. Kemudian biasanya juga data analis ini melakukan transformasi data untuk mengubah data ke format yang lebih sesuai untuk dianalisis. Biasanya kalau kita ngomongin data analis ini lebih ke pemrograman yang statistik, seperti wajib mempelajari dan menggunakan bahasa seperti Python untuk bisa menganalisis data. Data analis ini memang sesuatu hal yang benar-benar menggiurkan untuk saya dalam penerapan bisnis. Kenapa? Biasanya saya gunakan untuk menganalisis pasar, tren pasar, atau mengidentifikasi peluang-peluang baru. Juga bisa menargetkan pelanggan yang lebih efektif kalau kita ngomongin sebuah bisnis. Kemudian juga bisa menganalisis resiko. Contohnya kalau digunakan di sehari-hari ya, ini untuk mengidentifikasi dan menilai resiko bisnis seperti resiko kredit atau risiko operasional. Ini dipakai juga kan di perbankan juga untuk menganalisis risiko-risiko yang terjadi. Ada juga analisis keputusan. Ini biasanya membuat keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan data-data yang dihasilkan, yang diolah berdasarkan data engineer yang udah diolah, kemudian data scientist yang udah oke. Baru ini kan divisualisasikan oleh orang data analis. Kalau kita berbicara data analisis ini, pertama untuk lebih mengoptimalisasi operasional. Biasanya untuk meningkatkan efisiensi operasi yang tujuannya untuk mengurangi resiko dan biaya tertentu. Kalau kita berbicara data analisis, maka wajib kita mengetahui beberapa toolkit. Yang pertama ada Microsoft Excel. Ini adalah sebuah software yang populer masa orang nggak tahu tentang Microsoft Excel ya, tapi ini memang basic. Yang paling penting adalah kita mempelajari beberapa bahasa pemrograman penting. Kalau saya fokus memang di Python. Ini bahasa pemrograman yang dinamis menurut saya, yang populer juga untuk bisa menganalisis data terkait dengan penggunaan machine learning atau artificial intelligence. Nah, kalau kalian tertarik tentang mempelajari data analisis ini, maka skill yang penting bagi industri ini memang wajib untuk di-upgrade sekarang ya, karena memang data analisis ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh berbagai industri. Tujuannya untuk memahami fundamental dari data analis, penerapannya seperti apa dalam bisnis, kemudian toolkit apa saja yang dapat membantu untuk membuat keputusan tapi berdasarkan data ya. Tujuan juga untuk meningkatkan efisiensi dan mendapatkan insight yang berharga dari sebuah data.
Semoga konten fundamental data analisis ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video ini ya. Semakin banyak yang dukung, saya semakin semangat untuk bikin konten berkaitan dengan data scientist, data engineer, dan data analis. Silakan komentar untuk diskusi.